Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Altiboy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Selamat menonton podcast kita Ngulik Boy. Ngobrol asik bersama Altiboy. Langsung saja, Rian. Wih. Abang ini kawan ngajiku dulu ini. Ngaji STMA. Aku tanya nama Bang. Kepanjangan STMA apa, Bang? Nggak tahu gua. Nggak paham aku dah. Aku nggak tahu soalnya, Bang. Aku tahu belakangnya aja. Apa tuh? AA-nya itu. Ampe angke. Iya bener loh yang itu. STM, ya nggak tahu aku. Entah sekolah apa gitu. Pokoknya belakangnya ampe angke. Sampai angke. STM AA itu ngaji sore kan, Bang? Ya. Kelas 1, dari TK ya, ada TK-nya kan? TK. TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Pokoknya kelas 4-nya itu pas lah dia di kelas 6 kalau nggak salah. Iya, bener ya, Bang? Iya. Abangnya ya. Aku lupa soalnya berarti. Aku pun lupa pernah ngaji, Al. Berarti kelas 1-nya masuk di kelas 3 berarti ya. Kelas 3 ya lah, 3, 4, 5, 6. Oh iya benar. Kelas 1. Nama asli, Bang? Nama asli Rian Saputra. Dulu Abang sekolah mana? Apa? Sekolah mana? Sekolah SD. SD 4. SMP 1. SMA 2. Oh, Abang kan SMA 2 ya? Hmm. Rekrutnya Akbar kemarin ikut? Enggak. Oh enggak. Enggak ikut, enggak datang apa enggak diundang? Enggak datang. Oh, tapi diundang. Diundang kayaknya. Kayaknya. Ya, Karena agak mengherankan sedikit ya. Yang tahun ini kan sempat naik tuh. Reuni Akbar bla 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 udah marak postingan mana. Habis itu dihapus. Makanya itu emang nggak diadakan atau memang gimana gitu. Abang nggak tahu ya, Bang? Enggak tahu. Abang naik semua 2. Enggak kabar tuh. Nggak ngurusin gitu. Iya. Kan enggak manggil kita dia untuk ngisi acara, jadi enggak tahu kita. Tapi kan abang naik semua 2 reuni loh. Itu agak simpang siur sih beritanya. Aku aja nggak tahu, Al. Baru tahu dari Altiboy ini. Masa sih? Iya, serius. Ekspektasi mereka mengundang sekitar 1.500 orang. Nah, kenapa tiba-tiba nggak ada infonya tiba-tiba hilang tuh, Bang? Maksudnya di sosmed kan banyak tuh dikasih Awalnya, bab. Habis itu hilang. Kalau kita cari Reuni Akbar SEMU 2 2020 nggak ada. Terblokir ya? Entah ada dihapus atau nggak ada lah. Makanya itu ada apa? Kirain Abang Enggak. masuk di situ. Nah, Abang ininya kan IO-nya kan? Enggak. Nggak ada nyangkut-nyangkut berarti ya? Tapi Bang pernah ikut ngurus? Enggak, Dari tahun berapa? Sama sekali nggak pernah? sama sekali enggak. Enggak kenal mungkin orang. Datang? Enggak juga. Tiap reuni Abang nggak pernah datang? Enggak. Abang merasa bukan alumni SMU 2 gitu? Abang diundang tapi nggak datang gitu? Iya, diundangnya pun melalui kawan-kawan tuh. Oh. Tidak termasuk dalam panitia karena kita anak SMA 2 tahun sekian. Adalah info dari kawan-kawan untuk hadir ke sana gitu. Ada ini rupanya story yang nggak enak kan nggak kan? Enggak, aman. Kuliah Bang? Enggak. Nggak kuliah? Kenapa? Ya salah keluarga. Dana lah. Berarti Abang habis tamat sekolah langsung nikah? Tamat sekolah itu panjang lah. Tamat sekolah 2002. Meritnya 2008. Ingat tanggal pernikahan? Tanggal 31 bulan 10 2008. Keren. Yang lain nggak ingat soalnya. Caranya gampang lah, ingatnya. Gimana? Dibuat jadi ini apa namanya?
kode akun. Oh, iya ya. Iya ya. Iya juga ya. Boleh dicoba itu. Oke. Ulang tahun istri? Tanggal 30 bulan 3. Tahun yang usah. Tanggal 30 bulan 3. Keren juga berarti ingat Bang. Yang lain gak ingat loh. Serius. Abis ini podcast kamu gaduh. Serius. Parah ya. WJ itu WJ. Wak John. Wak John tau apa nggak? Tahu. Gak ingat dia. Udahlah hapus aja lah nih tibuin. Jadi sebelum Abang ke tari, itu pernah kerja Bang? Pernah Kerja di mana? kerja di NCS pernah. Itu Nusakat Semesta kayaknya. Apa itu? Kurir. Pernah di NCS tadi apa? Kurir. Oh, Kita kurir antar pengiriman barang. gitu? Pengiriman Namanya barang. NCS? Iya, nama PT-nya. Nama perusahaannya lah. Habis itu pernah di Pelindo jadi office boy, tapi bagian taman. Yang di mana? Medan? Yang di Krakatau. Oh, di Krakatau. Oke. Terus? Terus apa lagi ya? Itu aja lah, 2 aja lah. Cuma 2 juta gitu Iya. ya. 2 aja lah yang dibilang. Dibilang. Iya. Yang lain nggak mau bilang, malas gitu. Banyak juga histori kelam banyak tuh, nggak mau bilang. Apa namanya? Jadi Abang tertarik sama tari ini dari kapan? Tertariknya itu setelah tamat SMA. Tapi mulai belajarnya itu dari SD. Jadi di Bonjol itu dulu ada sanggar, atau sanggar lah. Di mananya? Di dalam itu Oh. ada sanggar. Jadi lingkungan itu memang dibentuk suasana yang ada latihan. Dekat Gang Tualang? Iya, di dalam Gang Tualang itu. Awalnya di situ latihan. Jadi beberapa dari kawan-kawan sebaya itu kan latihan, diarahkan ke sana lah suasananya gitu. Jadi mulailah sih terlibat jadi ke dalam itu, dia latihan. Sampai itu SMP udah mulai malu ya kan, karena kan Cara tari gitu, laki-laki tari gitu. Iya, laki-laki nari. Jadi lingkungan pun mempengaruhi juga karena udah besar itu tinggal di daerah yang Brazil kan, daerah kita kan. Jadi Bonjol. agak susah. Jadi Abang diceng-cengin gitu. Bukan diceng-cengin, Jadi? kita yang merasa. Hmm. Kita yang merasa. Mulai malu lah. Baru SMA mulai terlibat lagi, ada event untuk pengantin, untuk silat, nyambut pengantin gitu. Awalnya ditarik dari silat-silat dulu nih, silat mundur itu. Dari silat, basicnya silat. Dari situ mulai ikut latihan silat, latihan sanggar. Situlah. Baru 2002 tamat SMA itu diajak langsung ke Medan. Ada salah satu kawan yang ngajak ke Medan lah, diajak untuk pergi ke Pesta Genang Malaka. Bawa nama Pemko gitu. Dari situlah mulai jadi player terus sampai Pesta Genang berapa gitu, banyak lah. Nama sanggarnya apa Bang? Sanggar Bang Rian, Mozaik Deli. Mozaik ya? Iya. Yang kemarin Abang pertama kali belajar? Itu sanggar apa namanya? Tapi kayaknya nama ininya pimpinnya Bang Iwan. Pimpinannya Bang Iwan itu. Bang Iwan yang gondrong itu? Iwan Kribo lah. Yang Namanya. yang kumisan Iya, itu kan? Iya, dialah salah satu pendiri di Gang Tualang itu. Nah kalau yang sebelah sana itu apa? Itu Nanti Suci. Nanti Suci itu dia yang awal ngajak untuk silat itu dari SMA. Melati Suci namanya. Iya. Iya yang dekat pabrik kita lama Iya. itu kan. Pindah ke Simpang Ki Karim, pernah dekat Bang John Iya, Bapak. Situ baru balik lagi sana. Sampai almarhum sekarang yang punya. Berarti beda orang? Sama, Sama kan? sama, pindah tempat aja. Tapi orang tuh ngajarnya semua Bang? Enggak silat aja gitu di situ? Semua Dia ada apa aja tuh Bang? tradisi terutama. Tradisi ya. Lebih pakemnya pakem tradisi. Basicnya. Tari-tari tradisional gitu? Iya. Apa aja? Banyak tradisi kita aja di Sumutnya ada berapa? 8 etnis. Yang inilah, yang Abang tahu lah, yang diajari.
etnis Sumatera Utara aja ada berapa? 8 ya. Yang Melayu. Sumatera Utara ada 8. Melayu. Apa aja tuh? Melayu. Taput, Oh. Tapteng, Tapsel, Simalungun, Dairi, Nias, sama apa lagi ya? Apa? Batak, Karo apa? Iya, Karo. Oh. Karo. 8 ya? 8. Itu 8-8-nya berbeda ya, Bang? Iya, beda dari sini. Kostumnya Beda juga. beda juga semua. Beda. Itu semua kalian ada? Iya. Itu dari satu etnis sama etnis yang lain? Kostumnya ada yang sama? Tetap ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Tapi bisa dicomot gitu ya? Iya. Jadi awalnya tertarik itu karena di kampung Abang ada itu ya? Iya. Berarti sekitaran kita lah, lingkungan ya? Yang mau, yang lanjut, yang enggak ya. Dan Abang melihat ini ada peluangnya itu pas di mana, Bang? Pas kapan? Peluang itu pas kita tamat SMA itu, SMA itu diajak lah ke Malaka, Malaysia. Nah, di situ mulai nagih nih, semua gratis. Oh, yang pesawat, acara PP, budaya itu ya? Pesta Gendang Malaka namanya. Tahun berapa tuh kalau nggak salah tuh? Tahun 2000. Itu awalnya dari tahun 90-an udah ada. Cuman Bang Rian masuknya di Pesta Gendang Malaka yang ke-5 apa ke-6 gitu. Jadi tahun 2004 gitu, enggak? 2003 Seremban dulu Bang Rian, Seremban di Malaysia. Karnaval budaya Seremban 2003, 2004 masuk Malaka. Lanjutlah sampai ke India. Itu basicnya Abang udah nari di situ? Iya. Udah nari? Iya. Tapi di 2005 Bang Ren sudah belajar udah bukan jadi sekedar player aja. Jadi Garap konsepnya, tariannya seperti apa. Ada juga udah nggak player lagi. Itu kan kalau untuk porsi keluar negeri itu. Kalau di Medan kan event. Eventnya player gitulah. Dari situ mulai belajar. Jadi kalau berarti Abang yang buat konsep gitu? ya. Kalau untuk luar negeri, Abang player? Kalau keluar negeri, yang 1, 2, 3-nya itu mana masih jadi player. Setelah dari situ, baru jadi koreografernya, termasuk playernya juga. Oh, rangkap lah ya? Iya. Jadi Rata-rata. termasuklah Sabir yang diajak Iya, itu. Sabir Bang Ren ajak pertama kali itu Sabir. Berarti yang dia ke Rusia, Abang ikut juga? Rusia apa Belanda kalau nggak salah? Enggak. Tahun berapa tuh ya? Ada di tahun 2010 atau 11? Dari kampus berarti dia. Dari isi Padang Panjang itu. Mungkin lah. Dia pulang dari Rusia atau Belanda gitu. Aku kan masih di Jakarta. Iya. Jadi singgah di Jakarta, jumpa kami. Cerita dia. Cerita, aku tanya lah, kok bisa nari? Cerita bla 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 panjang lebar. Habis itu aku tanya, berapa rupiah gajimu? 2 digit bang, gajinya bang. Lumayan. Ya kalau untuk keretanya sebiji terbeli lah, kata dia bilang gitu. Berarti dari nari ini besar, dan ku tengok sering pula dia itu. Ya. Makanya ku tengok, berarti peluangnya besar di situ, tapi orang nggak tahu berarti. Jadi karena abang ditarik itu, abang melihat ada peluang berarti ya? Iya, di situ. Kita ngerasa nyaman kan. Pergi ke sana kemari, bayar, nginap di tempat yang lumayan Mewah lah pasti. Luar negeri lagi. Ya, bawa nama pemerintahan. Keseringan budaya apa yang kalian angkat bang? 2 sih, Melayu Melayu sama Batak. Sama Batak? Ya, Batak itu kan dia termasuk yang mau taput, tapsel. Taput tuh toba kan. Iya. Tapsel mendiling. Tapteng tuh sibolga gitu-gitu. Lebih arah sana karena orang lihat Sumut nih kalau nggak Melayu ya Batak. Walaupun sebenarnya basicnya Melayu. Delhi gitu. Sama kehidupan abang ngaruh nggak sih bang? Macam tadi lah bang bilang, abang sendiri yang merasa minder karena di lingkungan itu kan. Sama kehidupan abang dari kawan-kawan, ngaruh nggak sih? Ngaruhnya dalam hal apa nih maksudnya? Dan hal yang negatif suka ngecekin, kok apa nih kalau laki-laki nari-nari gitu? Nggak berani orang bilangnya mungkin sama Bang Rian. Berarti ngomongnya di belakang. Iya. Tapi nggak bisa kita salahkan juga karena
dari beberapa kalau kita hitung persenannya arahnya lebih ke negatif kalau yang laki-laki ya. Karena kan kita nggak bisa nahan mulut orang juga. Apa yang dilihat dia secara ini depan dia kan banyak kan itu gitu. Kalau menurut aku keren, bisa khususnya dari tradisional ya. Iya. Ya kan bang, aku aja nggak ngerti. Berarti badan kita harus gelentur bang. Ya, Belajarnya lama nggak sih bang? tergantung lah. Kalau Tergantung Melayu, maksudnya. kalau dari tradisi itu kan dia terbagi lagi ya. Kalau dari tradisi yang pure tradisi yang memang nggak bisa dirubah yang pakemnya udah harus itu lama. Pasti lama kita belajar. Sekitaran Tahunan. tahunan ya. Iya. Kalau mau dapat basic yang bagus gitu. Tapi kalau dari apa namanya itu garapan yang tapi tetap berbasis daerah, nah itu masih bisa disulap sama koreografernya si penari tadi. Jadi dia nggak perlu punya basic yang udah lama nari baru bisa ikut nari itu, nggak juga. Jadi pintar enggaknya si penari itu tergantung dari koreografer buat tariannya seperti apa gitu. Itu ngaruh Jadi juga dia berarti bentuk ya. badannya seperti apa gitu. Tapi tetap ada basic tradisinya yang ditonjolkan situ. Walaupun dia nggak penari asli, bisa. Itu yang tugas Bang Rian belakangan ini untuk ngajar ke BUMN segala macam. Kan memang bukan penari basicnya, tapi kita gimana sulap dia supaya bisa kelihatan penari saat ada acara itu. Makanya diatur gerakannya kan. Iya. Itu yang ribet berarti bang. Iya. Itu. Kalau penari kan kita udah tahu nih dia mau gimana ya kan. Badannya gimana kita udah bisa baca. Tapi kalau basicnya dia kerja bank, satpam, ya kan. Kita suruh nari. Kita suruh nari ya. Apa nggak geli dia nengok kita? Punya referensi nggak sih bang? Referensi maksudnya? Dari tari mana gitu? Apa cuman dari segala tradisional itu aja yang abang combine dari gerak-gerakannya? Lebih kalau sekarang tradisi tuh makin berkembang kalau menurut Bang Rian. Makin berkembang, makin hari makin berkembang. Orang lebih mandangnya itu dia dari sisi garapannya yang tidak pure tradisi aja. Jadi dia ada sisi masuk modernnya juga, dari sisi musiknya bisa modern juga. Gitu. Kalau untuk acara-acara tertentu, iya ada yang wajib memang harus tradisi itu nggak bisa diubah. Gitu lah kira-kira. Tergantung acara sih sebenarnya. Tergantung tema acaranya. Iya. Berarti abang ada nggak latihan khusus untuk membuat gerakan baru? Ya ada. 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 Seminggu sekali gitu apa berapa? Nggak tentu. Jadi prosesnya gini ya, kalau proses latihan di sanggar tuh tradisinya tetap ada, garapan yang berbasic tradisi juga ada. Jadi saat permintaan maunya nih ya garapan ini, ya di situ mulai latihan lagi, digodok lagi. Requestnya temanya ini Bang Rian, untuk lomba ini Bang Rian. Gitu lah. Koreanya itu abang buat begitu tahu ini mau ada event nih, Ya. eventnya tema seperti ini, Iya. berarti H- berapa gitu baru kalian buat gitu ya, Iya, bukan kalian stok ya. iya. Stok ada juga. Karena kalau untuk di Jakarta rata-rata pakai stok bang. Iya. Karena waktu orang itu nggak cukup kalau untuk ini kan, Al. Tiap hari berproses tuh nggak cukup. Iya. Jadwalnya kan padat tuh. Iya benar. Iya benar sih. Jadi ada istilah namanya apa gitu pakai stok orang itu. Apalagi untuk dancer yang untuk video klip itu bang. Tuh di TV ya kan. Jadi harus pakai stok ini. Paket Udah satu. dikomben ini. gitu-gitu ya benar. Pakai dua. Iya benar. Iya, Gitu-gitu gitu. dia. Jadi Medan gitu mainnya memang. Oh. Kadang satu hari bisa 3 tempat misalnya. Ya udah pakai ini ya. Udah, tinggal buat lihat kondisi lapangan. Terus ini polanya ini selesai. Kalau untuk anggota lah, member Sanggara bang. Iya. Itu kan pasti ada latihannya Rutin. rutinnya kan? Iya. Berapa hari? Seminggu? Seminggu 4 kali, tapi di hari yang sama. Malam
Kamis sama malam Sabtu. Rabu sore sama Jumat sore. Jadi sore latihan. Untuk yang versi yang orang yang nggak bisa latihan malam, dilarang orang tuanya, dia bisanya waktunya sore tuh. Ya anak-anak yang baru SMA itu sore. Tapi yang udah kerja, udah punya kegiatan di waktu pagi sampai sore, dia latihannya di malam. Berarti jadinya seminggu 2 kali gitu. Seminggu 2 kali. Tapi kalau mau dihajarnya 4 itu pun boleh. Bisa juga. Ya sore dia latihan terus malam dia ikut Iya. lagi nggak masalah ya kan? Nggak masalah. Bayar tuh bang. Bayar. Nah, Boleh tahu berapa? kalau dia perlatihan datang, dia cuma bayar cuma 5.000 aja. Sekali datang dia cuma bayar 5.000. Kalau ada member per bulan Sama, sama berarti. sama. Jadi tidak diberatkan masalah biaya kan sebenarnya. Dia uang goceng, dia dapat ilmu, Murah lah bang. murah. Karena cari uangnya nggak di situ kan. Alan. Iya sih. Mosaic Daily boleh nanti dicek Instagramnya guys. Nanti di deskripsi ada. Mosaic Daily Instagram apa? Iya. YouTube-nya ada bang. Nggak ada, ada apa nggak ada ya? Hah? Kayaknya orang tuh yang buat. Nggak tahu bang ada apa YouTube-nya. Tapi Orang-orang anak-anak itu aja lah ya. Iya. Sebagai profil aja lah ya. Ya, anak-anak itu lah yang buat. Karena memang profil itu butuh. Jadi kalau misalnya kita mulai seperti apa tinggal kasih aja ya. Iya. Tapi lebih aktif di IG kalau menurut kalian sih, di IG-nya. Facebook Facebook juga. apa? Masuk dia di Sangkartari, masuk dia di Binjai. Twitter. Nggak ada Twitter. Jadi 2 akun itu aja. Dari sekian banyak perjalanan abang, event di mana yang menurut abang paling berkesan tuh abang?